Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu lagi di Salam Pagi. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-17 dan 18. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tradisi atau kebiasaan ibadah puasa bukanlah sesuatu yang asing bagi umat Israel. Tradisi atau kebiasaan ibadah berpuasa itu sudah dilakukan bertahun-tahun sebelum Tuhan Yesus melayani, mulai dari zaman nabi-nabi di Perjanjian Lama. Kita dapat menemukan banyak sekali teks yang mengingatkan betapa pentingnya ibadah puasa bagi umat Israel pada waktu itu. Tentu ada banyak motivasi, ada banyak tujuan, ada banyak harapan yang dicapai ketika seseorang mengadakan ibadah puasa. Kita melihat di dalam kitab Imamat misalkan, umat diwajibkan untuk semuanya berpuasa di hari raya pendamaian. Ada juga umat yang berpuasa karena memiliki pergumulan yang berat yang dirasa tidak bisa diselesaikan seorang diri, maka dia membutuhkan uluran dan campur tangan Allah. Ada juga yang berpuasa untuk kepentingan pribadi, misalkan saja membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Di dalam Perjanjian Baru, ketika rasul-rasul memberitakan Injil, ibadah puasa dilakukan dengan satu tujuan, agar misi pemberitaan atau kabar baik itu dapat tersampaikan di beberapa daerah yang dilayani oleh para rasul pada waktu itu. Ada banyak motivasi dan tujuan ketika seseorang melakukan ibadah puasa, Bapak Ibu. Apapun motivasi dan tujuannya, tidak ada yang salah, semuanya berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus dalam teks ini mengkritik 3 hal yang pada waktu itu dikritik oleh Tuhan Yesus. Yang pertama adalah ibadah, yang kedua adalah memberi sedekah, dan yang ketiga berpuasa. Apakah Tuhan Yesus tidak senang umatnya melakukan ketiga hal itu? Bukan itu yang dikritik oleh Tuhan Yesus. Ketiga hal itu, ibadah, memberi sedekah dan berpuasa, tentu adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh umat Tuhan pada waktu itu dan sampai sekarang. Tetapi terkadang Bapak Ibu, orang-orang pada waktu itu melakukan kegiatan ibadah, puasa dan memberi sedekah itu dengan satu tujuan, yaitu ingin memamerkan dirinya, ingin menunjukkan siapa dirinya, bukan dengan satu kepentingan, yaitu ingin mencari kehendak Allah dalam kehidupan. Nah, ini yang dikritik oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak berkenan cara ibadah, memberi sedekah, dan berpuasa yang demikian. Di dalam ayat yang sebelumnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Apa sih upahnya, Bapak Ibu? Kalau saya boleh menafsirkan, upahnya ya dihargai oleh orang lain. Nah, tetapi Bapak Ibu, ada satu hal yang luar biasa di sini yang diperhatikan, yang perlu kita perhatikan di dalam ayat yang ke-18. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat ini begitu luar biasa terkait dengan ibadah puasa. Kita sebagai umat Kristen sebenarnya juga wajib melakukan ibadah puasa. Apapun yang menjadi kepentingan dan motivasinya. Mungkin kita ingin menjalin hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Mungkin kita memiliki pergumulan yang berat yang kita rasa tidak dapat kita selesaikan sendiri. Atau kita mau berpuasa untuk bangsa dan negara kita. Semuanya boleh-boleh saja. Tetapi jangan sampai semuanya menjadi ajang pamer. Kita diingatkan supaya ketika kita berpuasa, mari kita menjaga diri kita, menjaga wajah kita, menjaga senyum kita, menjaga hati kita, supaya orang lain tidak tahu, melainkan hanya Bapa yang tahu. Maka Bapa yang ada di tempat tersembunyi itu akan mengabulkan setiap
permohonan kita. Mari kita lebih intim lagi dengan Tuhan dengan ibadah puasa. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk hari ini, hari baru yang Tuhan anugerahkan. Kami bersyukur untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan. Dan biarlah Tuhan melalui perenungan firman pada pagi hari ini, kami dikuatkan, kami dibangun iman kami sehingga kami semakin mengasihi Tuhan melalui ibadah kami, melalui sedekah kami, dan melalui puasa kami. Kiranya Tuhan terus memberkati kami agar di dalam menjalankan kehidupan ini kami terus bersandar hanya kepadamu. Berkati umat Tuhan yang ada di cabang Salatiga Timur maupun yang ada di pusat. Kiranya Tuhan memberkati dengan kesehatan, kekuatan, dan berkat pemeliharaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Ibu. Semangat!